Action. Selamat siang, saya Selvia Doranti, NIM 1903060004, Prodi Peternakan A. Soal yang pertama, jelaskan tentang metabolisme, glikolisis, dan glikoneogenesis. Yang pertama, metabolisme adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Yang mengalami perubahan adalah substrat reaksi dan energi perubahan katalis oleh enzim. Secara umum, metabolisme mengandung arti pemecahan dan pembentukan. Yang kedua, glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi asam piruvat. Yang ketiga, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Nomor 2, jawabannya yang terjadi adalah peristiwa glikoneolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama itu glikoneolisis. Glikoneolisis yaitu proses yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalur yang berbeda. Yang terpenting dari proses ini, apa yang mempengaruhi dalam glikoneolisis? Ada 2 fase, yaitu glukosa 1 fosfat diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan Mg3 positif akan menghasilkan glukosa dan ADP. Terus itu yang kedua, gluconeogenesis, yaitu proses yang dapat terjadi apabila sumber energi dari karbohidrat tidak tersedia lagi, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai energi. Gluconeogenesis juga disebut proses sintesis protein yang memiliki 2 fase reversibel. Gluconeogenesis terjadi untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang. Action. Jawaban nomor 3 yaitu 4 rangkaian proses reaksi berulang pada proses beta oksidasi. Yang pertama, dehidrogenasi atau oksidasi, berperan pada pembentukan rantai ganda utama antara atom C2 C3, mempunyai akseptor hidrogen Fad+, antara asam lemak yang berbeda panjangnya membentuk beda enzimnya. Yang kedua, hidratasi, yaitu mengkatalis hidrasi trans-enoil-CoA, penambahan gugus hidroksi pada C. Enzim bersifat stereospesifik, menghasilkan 3L hidroksiasil CoA. Yang ketiga, dehidrogenasi, yaitu mengkatalis oksidasi OH pada C atau C-beta menjadi keton. Akseptor elektronnya NAD positif. Yang keempat, tiolisis, yaitu beta ketotiolase mengkatalis pemecahan ikatan teoster. Selanjutnya, asetil-CoA dilepas dan tersisa asam lemak asil CoA yang terhubung dengan tiosistein ikatan tioester. Selanjutnya, tiol HS-CoA menggantikan sistein tiol, menghasilkan fatty acyl CoA atau yang telah berkurang 2C. Yang jawaban yang keempat,
yaitu jelaskan proses dalam sintesis urea. Yang pertama, pembentukan karbonil fosfat, yaitu disintesis dalam mitokondria dengan enzim sintesis karbonil fosfat. Yang kedua, pembentukan sitrulin dalam mitokondria dengan enzim transkarbamoliase arnitin. Kerusakan enzim ini menimbulkan penyakit. Yang ketiga, pembentukan arginosuksinat. Diperlukan enzim sintetase arginosuksinat. Kerusakan enzim ini menimbulkan citrulinuria. Yang keempat, pembentukan arginin. Bantuan enzim arginosuksinase. Kerusakan enzim menimbulkan arginosuksinat asidemia. Yang kelima, pembentukan urea. Dibantu oleh enzim arginase kelima arginase. Yang kelima, pembentukan urea dibantu oleh enzim arginase. Kelima reaksi tersebut terjadi dalam suatu siklus urea dan kemudian urea dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Itu saja yang dapat saya jawab, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.